Oke, selamat apa ya sekarang? Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda semua berada. Kita akan lanjut hari ini untuk react video dan masih seputaran mengenai Kabupaten Mamasa. Kali ini saya tadi coba searching dan satu hal yang menarik, sebuah kekayaan budaya tentunya di Kabupaten Mamasa, yaitu Sambu. Sambu kalau dalam bahasa Indonesia itu sarung, kalau tidak salah sarung ya. Jadi baik Mamasa maupun Toraja itu dia sama-sama memiliki sarung yang khas atau sambu yang khas, yang mana baik dari corak ataupun tata cara pengerjaan itu memiliki ciri khas tersendiri. Ini video saya kutip dari OERIP Indonesia, Ekspedisi Mamasa. Nanti linknya kita cantumkan di deskripsi. Kita langsung sama-sama menyaksikan. Oke, dibuka dengan lagu, ini lagu daerah ya, lagu daerah Mamasa. Keragaman adalah Indonesia, lahir dari proses yang tidak mudah. Jutaan kisah telah ikut bersamanya. Suka dan duka tak terhitung jumlahnya. Menjadi penguat persatuan bangsa. Ragam etnis dan kelompok hidup melebur. Dari Sabang sampai Merauke, semua berbaur. Tugas kita sebagai anak bangsa menjaga dan merawat warisan ini dengan penuh cinta. Wastra, salah satu kisah penuh warna. Setiap pulau di negeri ini memiliki kisahnya. Manifestasi dari buah pikiran tak terduga, kemudian terikat kuat bersama cinta. Pada setiap sudut-sudut negeri, harta karun ini berjuang agar drama mati lampu. Saya Dian. Bagi saya, wastra bukan hanya sekedar kain penutup belaka atau hanya sekedar pajangan rumah sebagai pencukup saja. Tapi lebih dari itu, bagi saya, wastra adalah jalan hidup. Sisi sunyi Nusantara, tenun Sulawesi. Ini kayaknya keliling Indonesia, tiba di Mamasa, dapatlah kain khas. Jadi sama seperti kemarin, kondisi di Mamasa kalau pagi itu pasti berembun. Selimut kabut di perkampungan perlahan menguap sedikit demi sedikit. Namun dingin udara masih memeluk sampai ke kulit. Cahaya dari timur mulai terpancar menyinari bukit. Memberi semangat setiap aktivitas masyarakat yang sedikit rumit. Kenapa sarung itu jadi hal penting buat orang Mamasa? Karena kembali lagi dari letak geografisnya, dia berada di pegunungan, sehingga suhu di daerah itu, baik itu siang ataupun sore, itu masih ada beberapa daerah yang dingin. Jadi sarung itu bisa jadi istilahnya kayak baju sehari-hari. Jadi pelapis tambahan untuk keseharian lah di sana. Sekarang saya berada di Kabupaten Mamasa. Tempat ini berada di dataran tinggi dataran Sulawesi tinggi. Barat. Tak sendiri, perjalananku kali ini diiringi pria-pria luar biasa yang tak kukenal sebelumnya, namun tiba-tiba akrab layaknya keluarga. Selama perjalanan kuhabiskan bersama mereka. Tuh, jaringan guys, gara-gara mati lampu ini. Wait. Oke, sambil kita tunggu jaringan,
sekarang ada yang bertanya, beberapa mama saya ini kan sudah secara daerah kan sudah tidak masuk area Toraja ya, ataupun Sulawesi Selatan. Cuman memang karena secara historikal dia masih ada sangkut pautnya. Memang dari sisi budaya pun memang kalau kita lihat secara langsung itu ada kemiripan, termasuk juga yang sambu ini atau kain tenun ini. Saya juga tidak tahu detailnya seperti apa, cuman saya sempat searching kalau ada memang beberapa hal yang berbeda, terutama untuk sambu ini. Dia itu dari cara buatnya beda, kemudian ukiran ataupun motif, bukan ukiran ya, motif di sarungnya itu ada beberapa yang beda, itu lebih sederhana. Kemudian apa ya, yang terlihat sih itu kalau pengrajinnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kalau di kampungnya saya di Bal itu ya masih ada beberapa keluarga, termasuk saudaranya bapak yang masih bisa buat kain tenun. Jadi itu sebenarnya bisa jadi salah satu pendapatan masyarakat juga, cuman ya tergantung lagi. Kalau pasarnya cuman di situ-situ ya semua orang juga sudah punya sambu. Tergantung lagi baik itu di pemerintah, baik dari kabupaten menjalar ke kecamatan, terus turun lagi ke desa, bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif yang bernuansa budaya, mengangkat budaya kita agar manfaatnya bisa dirasakan sampai ke bawah. Jadi ya kembali kolaborasi antara pemerintah desa atau kecamatan atau kabupaten ataupun stakeholder ataupun anak-anak mamasa yang sudah sukses di luar, bisa kita kembali ke mamasa untuk menuangkan ide-ide untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Ini bisa bermanfaat di banyak hal sih. Mungkin itu dulu ya, karena ini kayaknya jaringan lemot. Mungkin kita akan lanjut bahas potensi mamasa yang selanjutnya. Kalau sekarang kan kita sedikit bahas mengenai sambu. Nah, mungkin nextnya karena kita tidak bisa react secara langsung, nanti saya akan tambahkan videonya ke belakang. Nanti teman-teman yang react bagaimana komentarnya, komentar positifnya seperti apa, dan mungkin biar konten kita ini lebih berguna, bisa ditambahkan masukan-masukan untuk pengembangan ke depannya. Jadi harapannya tidak hanya berhenti di komentar maupun kritik, tapi kalau dari kami sendiri, dari keluarga Fat, itu maunya semua apa yang kami sampaikan itu bisa sampai ke telinga pemerintah dan juga bisa kita kerjakan sama-sama. Jadi tidak kita serahkan sepenuhnya, tapi bisa kita kerjakan sama-sama. Oke, sekian, see you. Tondok Bakaru adalah salah satu desa wisata di sini. Tempatnya sejuk dan asri. Sepanjang pelihatan, ada gunung yang menjulang tinggi, ada sawah yang berjejer rapi, dan suasana yang damai. Kami beristirahat di Tondok Bakaru, desa yang damai dan indah. Salah satu desa wisata di sini. Bono, Risman, Mimin, Paten, dan Abdi akan menemani perjalanan ini. Saya selalu berpikir, jika wastra, pasti akan menemukan jalannya. Ini selalu kubuktikan pada setiap perjalananku menelusuri harta karun Nusantara. Sampai 8.
80-an. 80-an, Dek. Juli. 23 Juli. Bentar lagi ulang tahun, Nek. 1948. Bentar lagi ulang tahun. Hah? Bentar lagi ulang tahun. Oh iya. Bentar lagi ulang tahun. Nenek, apa rahasianya sehat, Nek? Ya? Rahasianya sehat, tetap di usia segini masih beraktivitas. Awalnya, rasa penasaranku dengan kain sekomandi mengantarkanku pada perjalanan panjang dan berharga ini. Bagi saya dan para pecinta tenun, sekomandi tak asing lagi. Ia laksana mutiara yang harus dimiliki. Berkali-kali ku bawa dan ku perkenalkan, bahkan sampai ke mancanegara. Tapi tak sekalipun bertemu langsung dengan penenunnya. Saat di Toraja, kutemukan jalannya. Orang-orang menganggap kain ini berasal dari Toraja. Tapi ternyata salah. Kain ini ditenun di Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Karena sedang di Sulawesi Barat, saya mesti melihat salah satu tenun di sini selain sekomandi. Tenun mamasa yang sehari-harinya dijadikan sambu atau sarung oleh masyarakatnya. Tapi minum kopinya pakai ini. Ya. Jadi aromanya. Oh iya. Jangan jalan. Makan duduk, cuci piring duduk, masak duduk. Sudah makan, baru turun ke bawah, duduk-duduk. Oh, ini lepaskan piring. Di mamasa, sampo begitu melekat dengan masyarakat. Ditenun nyaris setiap saat. Kemudian mengiringi aktivitas adat. Atau hanya sekedar menemani seduhan kopi yang pekat. Saya mendatangi Kecamatan Bala, daerah yang masih akan kita jumpai banyak penenun. Kami menuju Desa Bala Kalua, perkampungan yang masih tradisional. Di sini, penenun masih melakukan aktivitasnya. Perkampungan masih sangat tradisional. Rumah-rumah khas mamasa yang disebut panua berjejer mengisi perkampungan. Tanduk kerbau menghiasi rumah sebagai tanda kehormatan. Tempatnya yang sejuk dengan keindahan hampir di semua sisinya. Harus terhalang oleh akses transportasi yang tak kunjung bagus. Beberapa tempat di sini masih susah diakses. Dari kota Mamasa, kami menempuh waktu 40 menit untuk sampai di sini dengan beberapa kondisi jalan yang menanjak dan masih berbahaya. Selamat pagi, Bu. Kesan pertamaku adalah magis. Kami disambut oleh hangat masyarakat. Yusuf Rahmat, Kepala Desa Bala Kalua, begitu antusias berbagi informasi. Sambutannya yang sangat berarti pada perjalanan ini. Dari Pak Desa, banyak informasi yang kami dapat dan juga menuntun untuk perjalanan selanjutnya. Motif tenun mamasa identik dengan motif garis, dengan beberapa motif-motif kecil di dalamnya. Gambar ini bercerita tentang orang mamasa atau simbolik kehidupan orang mamasa. Bisa bentuk rumah, hiasan, atau simbol filosofis bagi Ini orang. tadi bunga-bunga. Bunga nanti seperti Bahasa sininya apa? Kali-kali. ada saka-saka. Saka-saka. Bahasanya ada izin. Saka-saka. Pendek. Kalau pernikahan. Kalau kebanyakan tuh orang-orang belinya suka warna apa? Yang paling banyak terjual? Merah. Merah ya. Hitam. Untuk modal benang, Mbak, itu dalam satu sarung apa? Ada modal benang. Beli benangnya tuh satu sarung berapa? 100 ya. Terus bisa dijual dengan sarung pendek. Bisa dijual 500 tadi ya, 400. Kan di ini gas yang Gas biasa. karena kan pendek
Kalau itu yang pendek. bilangkan Sambung karena sambung jadinya dia 500 itu ya. Iya. Kalau Mbak sebulan bisa menghasilkan berapa kan? Kalau misalnya full 1 minggu, dan kalau saya ya sarung kan ini pendek di sini 3 hari, jadi 1 minggu 1 sarung, ya sebulan itu dia bisa kalau didapat. Kalau nenek-nenek tadi kan, kalau nenek-nenek 1 bulan hanya 1. Kalau Mbak kan lebih muda, jadi maksudnya tenaganya kan masih. Ini kalau misalnya ada kerjaan lainnya. Hampir semua perempuan di kampung ini bisa menenun. Beberapa di antaranya masih aktif. Teknik membuat motifnya dengan teknik sungkit juga kita bisa jumpai pada tenunan Nusantara lain. Banyak di kejadian lain. Semoga nanti live shopping. Ya, amin. Yang dicari. Iya dong, buat ngepul dapur ya. Seperti biasa dalam setiap perjalanan, membantu ibu-ibu untuk memasarkan kain adalah perjuangan. Berharap bisa menjaga warisan ini agar tetap bertahan. Beberapa tahun terakhir, saya menerapkan live shopping untuk pemasaran kain tenun di beberapa tempat. Saya menggunakan media Instagram ini. 2,5 meter dijual berapa? Saya jual beling untuk nikah. 25 per meter. Suka ditawar-tawar nggak sama yang beli? Enggak, harga apa sih? Oh, udah harga pas ya. Bagus. Panas gitu. Udah belajar sejak kapan? Ya kan sejak dari ini. Dari mana? Mbak, dari remaja udah bisa ya. Untuk benang beli di sini aja atau keluar kota? Keluar kota. Oh, kalau nggak ada yang pesan nggak mau nggak Yang kerja yang lain. Oh, kerja yang lain. Sederhana, saya mengumpulkan semua hasil tenun ibu-ibu penenun untuk kemudian diklasifikasikan. Kemudian live shopping dimulai. Berharap kondisi signal memungkinkan untuk melakukan penjualan ini. Katanya, di masa untuk beberapa daerah masih kesulitan mengakses internet karena infrastruktur komunikasi yang belum memadai. Beruntung, di sini kami bisa mengakses internet dengan baik. Euforia penenun begitu besar, tersirat jika penjualan ini sangat berarti bagi mereka. Seperti kebanyakan tempat di Indonesia, pemasaran dan penjualan adalah masalah utama kelangsungan wastra di tempat-tempat itu. Apalagi setelah pandemi menghantam beberapa tahun terakhir. Bersyukur dan terima kasih kepada Urip Lovers yang mendedikasikan diri untuk tenun Nusantara. Kain tenun mulai aksesoris ya, ada tas, ada benang-benang. Ini apa benang kecil ya? Oke, yang mau tenunnya Lisa yang dibuat selama 1 bulan, keping 64 harga 300. Ditunggu. Ini warnanya apa? Jadi Lisa buat ini 1 bulan. Buat Urip Lover mohon memaklumi karena dia juga masih belajar. Ada tenunnya yang benangnya belum rapi, tapi itu tidak apa-apa. Kamu keren banget. Jadi berproses. Ini 2 saja. 17 juta omset yang kami dapatkan dalam proses live shopping yang hanya dilakukan sekitar 1 jam. Ini sangat membantu ibu-ibu penenun yang belakangan kesulitan memasarkan tenunannya. Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Amin. Ore. Ore gua. Ore. Ini dapat beasiswa dari Urip Indonesia. Jadi Yayasan Dian Urip ini membantu anak-anak penenun yang masih mau membantu ibunya menenun. Ya. Jadi bukan hanya di Mamasa, tapi anak-anak NTT, anak-anak di Sumatera yang mau membantu tenun ibunya dapat beasiswa 500.000. Nanti akan dihubungin ke Bali, nanti dapat lagi. Oke, ore. Asalkan tetap menenun
nanti setor hasil karya lewat Iya, foto iya, video iya, ya. iya. Jadi jangan direkayasa benar-benar menenun ya. Jangan ibunya nenun, anaknya di video Iya, ya. iya, iya, iya. Tolong kejujurannya ya. Iya, betul ini. 300.000 tiap anak. Gimana? Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang terima kasih. Yang kau butuhkan ini dan selamanya. Dari setiap benang yang diolah, ada asa yang harus terus dijaga. Setiap butiran keringat yang membasahi wajah, ada impian yang selalu terpelihara. Setiap kain yang tercipta, ada kebanggaan tiada tara. Sambu tak hanya jadi penghangat tubuh saja, tapi juga menjaga tradisi para tetua. Ia telah melewatkan banyak kisah, melihat generasi dengan sejarah yang tercipta, dan berevolusi untuk menjadi sempurna. Menjaganya adalah kehormatan bagi para pecinta. Gandang dewa tama karama belo belo na pitu na salu